Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Halo, pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif. Nah, pada waktu MTS, SMP, dulu kelas 1 atau di SD mungkin kita secara tidak langsung sudah pernah belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, saya punya beberapa contoh nih. Misalkan kalau di sini 3 pangkat 2. Ngitungnya gimana 3 pangkat 2 itu? 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Berarti kita buat perkaliannya, 3-nya itu sebanyak 2 kali, sebanyak pangkatnya ini. Bagaimana jika ada 3 pangkat 4, berarti kita buatnya 3 kali 3 kali 3 kali 3, gitu ya. Berarti 3-nya sebanyak 4. Nah, mana yang dinamakan dengan pangkat? Jadi, penulisan bilangan berpangkat itu di sini ada yang tulisannya seperti biasanya, gitu ya. Ada tadi kan tulisannya 3 pangkat 4 gitu. Nah, yang 3-nya itu dinamakan dengan bilangan pokok. Bilangan pokok ada juga yang menyebutnya adalah basis, gitu. Kemudian 4 itu dinamakan dengan pangkat. Nah, kalau dituliskan semuanya 3 pangkat 4, berarti ini dinamakan dengan bilangan berpangkat. Atau secara umum itu didefinisikan dengan kalau di sini ada A pangkat N itu sama dengan A kali A. A-nya sebanyak berapa? Sebanyak N suku. Jadi kalau di sini N-nya kok 4, berarti A-nya sebanyak 4. Kalau N-nya 100, berarti A-nya juga sebanyak 100, gitu ya. Nah, mana tadi yang merupakan bilangan pokok? Berarti yang A itu dinamakan dengan bilangan pokok. Bilangan pokok disebut juga dengan basis. Kemudian yang N-nya dinamakan dengan pangkat. Jadi itu adalah definisi dari A pangkat N. Nah, sekarang saya kasih contoh cara menghitungnya. Misalkan atau contohnya, tentukan nilai dari tentukan nilai dari yang pertama. Kalau kita disuruh ngitung 2 pangkat 4, cara ngitungnya berapa tadi? Karena di sini pangkatnya 4, berarti sebanyak 4. Gitu kan? 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 berarti 16. Kemudian yang kedua, kalau di sini misalkan ada pecahan gitu, 3/4 pangkat 2. Mengalihkan pecahan, dipangkatkan dulu ya, berarti di sini 3/4 kali 3/4. Nah, caranya mengalihkan dengan pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 9/16. Kemudian yang ketiga, kalau di sini ada min 3 dipangkatkan 3.
Nah, tadi bilangan bulat positif yang dipangkatkan. Di sini ada pecahan yang dipangkatkan. Sekarang ada bilangan bulat negatif yang dipangkatkan. Nah, caranya sama. Kita ngerjakannya sesuai definisi. Karena di sini dipangkatkan 3, maka min 3-nya kita kalikan gitu ya. Sebanyak 3 kali. Berarti min kali min plus kali min. Nah, sekarang angkanya 3 kali 3 9, 9 kali 3 berarti 27. Atau biar mudah diingatnya, kalau di sini min dipangkatkan 3 ganjil apa genap ini? Ganjil ya. Kalau min 3 dipangkatkan ganjil hasilnya min. Kalau min 3 kalau min dipangkatkan ganjil hasilnya min, atau negatif dipangkatkan ganjil hasilnya negatif. Kalau ada negatif dipangkatkan genap, misalkan min terus nanti pangkatnya 4 gitu ya, maka hasilnya adalah positif. Kemudian contoh lagi yang keempat, itu tadi min 3 dipangkatkan 3. Bagaimana jika min 5 dipangkatkan 2? Nah, apakah min 5 kali min 5? Nah, lihat ya bedanya dengan soal nomor 3. Kalau yang tadi min-nya, min itu kan dikasih kurung, berarti ikut dipangkatkan. Tapi di sini min 5 tidak dikasih kurung, berarti tidak dipangkatkan. Berarti masih min-nya sendirian, tidak kita hitung pangkat gitu ya. Yang kita hitung pangkat hanya angka 5-nya. Berarti di sini 5 kali 5. Berarti min-nya tetap loh ya. 5 kali 5 25. Jadi jangan terkecoh dengan min yang ada di depannya. Min yang ada di depannya tidak ikut dipangkatkan gitu. Beda dengan yang di atas. Kalau dikasih kurung berarti ikut dipangkatkan. Kalau tidak dikasih kurung berarti min-nya tidak ikut dipangkatkan. Nah, pada video selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bilangan berpangkat, atau ada yang menyebutkan dengan eksponen. Hari ini kita cuma belajar tentang sifat-sifat definisi aja ya. Hari ini kita cuma belajar definisi eksponen saja. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.